Halo, jumpa lagi dengan saya Suhu Acar. Kali ini saya akan mengambil sebuah topik permintaan dari seorang teman yang ingin membahas tentang memaafkan. Nah, kalau kita berbicara tentang memaafkan, rasanya itu ya sesuatu yang sederhana atau simple ya. Rasanya dari dulu ya biasalah minta maaf, memaafkan, minta maaf, memaafkan seperti itu. Tapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ternyata memaafkan itu bukan hal yang sesederhana itu. Ya, ternyata memaafkan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang seperti itu ya kan. Jadi kita perlu membahas tentang memaafkan, kita akan mencoba mengupas tentang bagaimana sih sesungguhnya memaafkan tersebut. Kenapa? Karena ya di mana-mana memaafkan itu ternyata dalam kenyataannya sesungguhnya ya tadi tidak mudah. Kalau minta maaf mah gampang, ya kan? Ya kita mah ada salah dikit, wah minta maaf ya, aduh tolong ya aku minta maaf ya, apa segala macam. Tapi yang memaafkan ini biasanya yang berat, ya kan? Enak aja, kan itu kan enak aja ngelakuin ini, bikin gitu. Ini kita yang kena ini rasanya, wah wis. Nggak terima saya diperlakukan begitu, sakit hati ini. Apalagi, wis macam-macam lah dengan segala macam duka laranya. Nah, kenyataannya ternyata memaafkan itu membutuhkan sebuah, kalau saya bilang kebesaran hati, bahkan kekuatan. Ya. Tidak mudah memaafkan apalagi jika kita mendapatkan sebuah perlakuan yang begitu menyakitkan, perlakuan yang begitu merendahkan mungkin, dan segala macam peristiwa yang bersifat negatif yang benar-benar membuat kita merasa sakit, tidak nyaman, terluka. Nah, maka sampai gini ya, tidak mudahnya memaafkan itu sampai muncul sebuah istilah yang sangat umum yang sering dipakai di mana-mana, yaitu forgive but cannot forget, ya kan? Memaafkan tetapi tidak bisa melupakan. Nah, bagi saya statement tersebut sih statement yang ya sama aja bohong gitu ya. Memaafkan tapi tidak bisa melupakan gitu ya, ya sama aja berarti kita nggak bisa memaafkan gitu kan. Berarti kita tetap masih merasa ada sebuah ganjalan, masih merasa ada sebuah beban, masih ada merasa sebuah hal yang belum selesai, semacam unfinished business seperti itu. Nah, tentu istilah forget di sini bukan berarti lupa-lupa seperti, waduh harusnya saya hari ini bawa buku A tapi ternyata lupa, kayak di sekolahan itu, waduh lupa bu bukunya saya bawa bu, atau lupa bu bikin PR bu. Nah, bukan lupa seperti itu ya. Tetapi lupa di sini bukan berarti kita seperti menghapus ya. Tetapi di sini lupa maksudnya adalah bahwa kita sudah tidak ada beban lagi dengan peristiwa tersebut. Kita sudah tidak ada lagi masalah, gitu ya. Kalau kita memaafkan, tapi kita tidak bisa melupakan, maka seringkali yang terjadi adalah setiap kali suatu saat kita teringat peristiwa tersebut, kita akan masih merasa sakit, kita masih merasa mangkel, kita masih merasa emosi, kita masih merasa marah, ya kan? Iya ya, memang sih dia pernah melakukan itu ke saya. Kalau saya ingat-ingat ya, tapi ya sudahlah, saya maafkan aja ya. Tapi memang itu yang dia lakukan tuh betul-betul menyakitkan. Satu sisi memang sulit bagi saya untuk menerima. Tapi ya tentunya saya ini sebagai orang beriman, saya berusaha untuk memaafkan. Walaupun itu sulit, alah, bulet aja, yang gak memaafkan itu namanya gitu. Tapi kalau kita memaafkan betul-betul, maka ya sudah,
istilahnya benar-benar kosong-kosong. Berarti kita benar-benar kita akan ingat peristiwa itu. Kita tahu, bahkan mungkin kita masih bisa menceritakannya dengan detail, tetapi kita sudah tidak ada lagi beban negatif. Tidak ada beban negatif yang menggandoli persepsi kita, cara pandang kita, dan perasaan kita terhadap peristiwa tersebut. Ya, dan itu butuh kekuatan, ya, butuh kebesaran hati, kemauan, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita bisa memaafkan? Bagi saya sih gampang aja. Caranya bagaimana? Ya memaafkan. Loh Pak, padahal kan enggak bisa tadi, saya masih belum bisa lupa dan segala macam ya. Ya kalau memang belum bisa memaafkan, ya juga akuilah bahwa memang belum bisa memaafkan gitu loh. Kita ini kan bukan Superman, kita itu kan bukan manusia super gitu ya. Kekuatannya aja enggak super, apalagi juga dalam diri, hati kita, perasaan, jiwa kita. Maka kalau memang mungkin saat ini Anda belum bisa memaafkan, mungkin masih terasa sakit, ya enggak apa-apa. Tetapi perasaan sakit, perasaan marah, perasaan negatif ini jangan dipupuk. Nah, problemnya itu kan kadang-kadang perasaan-perasaan tersebut dipupuk, dipelihara tanpa kita sadari, ya kan? Alam mulut kita yang memang ngomong tadi memaafkan, tetapi alam bawah sadar kita itu masih tetap titenono yo mangkok nek wayahe aku sogeh. Nek wayahe aku wis gede. Wow, segala macam. Titenono lihat nanti, rasakan nanti. Nah, itu berarti kita memupuk. Tapi kalau kita kemudian belum bisa memaafkan, ya sudah kita biarkan. Oh ya sudah, ya masih sakit ya. Ya udahlah, biarin aja lah. Kita coba mungkin mencari sisi positif dari orang tersebut. Atau kita mencari sisi positif dari peristiwa tersebut. Oh iya ya, ketika aku diperlakukan begini, ternyata aku bisa belajar bahwa titik. Oh iya ya, saya mengerti sih kenapa dia melakukan gitu. Karena kan dasarnya dia tuh ternyata titik. Kita mencoba mencari kira-kira penawarnya lah istilahnya gitu ya. Nah itu bisa kita coba untuk kemudian lebih tensinya itu menjadi bisa kita bawa turun seperti itu. Ya. Nah maka biarkan kalau ada kata-kata waktu itu akan menyembuhkan, ya saya percaya juga waktu akan menyembuhkan. Waktu bisa menyembuhkan selama ya itu tadi, jangan dipupuk. Kalau kemudian perasaan negatif, emosi, kemarahan itu disimpan baik-baik dengan bagus, malah dipupuk, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa betul-betul memaafkan. Tapi jika dengan kelapangan hati, kesadaran bahwa kemudian bahwa saya bisa salah, sama seperti orang lain bisa salah, mencoba memahami peristiwa tersebut, mencoba memahami pribadi mereka yang melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi kita, mencoba melihat dari sudut pandang yang lain, dan kemudian dengan kecerdasan emosional, saya juga percaya bahwa kecerdasan emosional itu penting bagi kita untuk bisa memaafkan dengan baik. Maka saya percaya bahwa kita bisa benar-benar memaafkan. Kita bisa forgive and forget. Ya kan? Kita bisa memaafkan dan melupakan, ya sudah. Tidak ada masalah lagi. Ya saya tahu bahwa kamu pernah melakukan perbuatan yang menyakitkan, tapi ketika saya mengingat peristiwa itu,
saya tidak merasa kepahitan lagi. Ketika saya bertemu dengan orang yang pernah menyakiti saya tidak merasakan kemarahan lagi. Ketika saya ada sesuatu apapun yang menyentil, yang mengembalikan memori kita, kenangan kita terhadap peristiwa tersebut, kita tidak merasakan perasaan-perasaan yang negatif. Maka di situ kita sudah bisa benar-benar memaafkan. Tentunya butuh proses, butuh latihan. Ternyata bahwa membina atau membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik itu butuh latihan, butuh pembiasaan. Ya, kenapa? Karena itu tadi, kalau kita terbiasa mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif, maka ya kita akan lebih mudah untuk menjadi positif. Tapi kalau kita kemudian terbiasa mengisi dengan hal-hal yang negatif, terbiasa ya tadi memupuk dengan perasaan negatif, memupuk dengan perasaan benci dan marah, ya memang menjadi lebih sulit. Maka harapan saya setelah ini, mari kita mulai membina diri kita, melatih diri kita. Jangan tunggu sampai ada orang yang menyakiti baru kita kemudian melatih untuk memaafkan, ya kan? Kadung susah, kadung nanti sudah mulai muncul dendamnya. Tetapi mulai detik ini, mulai saat sekarang kita mulai membina diri sehingga ketika nanti suatu saat ada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, ada orang-orang yang baik sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti diri kita, maka kita akan bisa betul-betul memaafkan dan melupakan. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe.